Polres Malang berhasil membongkar jaringan pemalsu beras Bulog menjadi beras kemasan premium. Pelaku mengemas uang beras, atau lebih tepatnya mengemas ulang beras dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Polres Ngawi mempunyai cara unik dalam membangunkan warga untuk sahur. Personel kepolisian mengajak warga untuk menaiki mobil dinas dan membawa alat-alat musik tradisional. Polres Pati, Polda Jawa Tengah mengevakuasi warga lansia yang terjebak banjir yang menerjang Desa Doropayung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 20 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Bersama saya Dade Salam Pesi, langsung saja kita mulai Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di hari ini. Polres Malang, Jawa Timur berhasil membongkar jaringan pemalsu beras Bulog menjadi beras kemasan premium. Pelaku mengemas ulang beras subsidi pemerintah tersebut kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih mengatakan tersangka yang diamankan adalah perempuan berinisial EH asal desa Mangliwan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tersangka EH ditangkap tim Satgas Pangan Satreskrim Polres Malang di toko beras miliknya di Jalan Kubu, Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi berhasil menyita 1,2 ton beras Bulog kemasan 50 kg, 445 kg beras kemasan ulang merek Ramos Bandung, dan 450 kg beras kemasan ulang merek Raja Lele. Selain itu, turut diamankan 1 unit mobil yang digunakan sebagai alat angkut serta peralatan kemasan berupa mesin jahit karung dan timbangan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka EH mengubah kemasan beras Bulog SPHP ukuran 50 kg yang harganya Rp10.900 per kilogram dikemas ulang dengan kemasan beras premium ukuran 25 kg dan 5 kg lalu dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Tersangka memulai praktik ilegal tersebut sejak 5 bulan lalu sekitar pertengahan Oktober 2023 dan telah meraup keuntungan sekitar Rp45 juta. Polresta Balikpapan memberikan bantuan untuk para korban kebakaran di Klandasan Ulu, Balikpapan Kota. Pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Polresta Balikpapan kepada masyarakat Kota Balikpapan yang tertimpa musibah. Assalamualaikum. Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Anton Firmanto, didampingi Wakapolresta dan sejumlah pejabat utama Polresta Balikpapan, menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di RT 09 Klandasan Ulu, Balikpapan Kota. Kebakaran di Klandasan Ulu, Balikpapan terjadi pada hari Senin lalu dan menghanguskan 45 rumah yang dihuni oleh 96 kepala keluarga yang terdiri dari 263 jiwa. Bantuan langsung diserahkan kepada petugas posko kebakaran yang diwakili oleh Camat Balikpapan Kota. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, bahan pokok, pakaian layak pakai, popok bayi, selimut, tikar, dan kasur.
Usai menyerahkan bantuan, Kapolresta Balikpapan menyempatkan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kebakaran yang ada di tenda-tenda darurat untuk memberikan dukungan moral. Polresta Balikpapan dan Polda Kalimantan Timur juga menyiagakan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan, sehingga warga yang tertimpa musibah dapat terlayani dengan baik. Alhamdulillah giat hari ini di bulan Ramadan kita meninjau sekaligus memberikan bantuan-bantuan sembako, kemudian ada juga dana dan pakaian kepada saudara-saudara kita di RT 9 Kelurahan Landasan Ulu ya, yang terdampak yang kemarin beberapa waktu yang lalu kebakaran. Ini ada hampir sekitar berapa kakak ya Pak? 96 kakak, 263 jiwa yang terdampak dari kebakaran ini. Makanya kita dari Polresta Balikpapan mencoba mendonasikan dengan sekuat tenaga kita untuk meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Selain sembako, pakaian, kemudian dana, kita juga membawa ke posko kesehatan. Itu dari Dokes kita, Dokes Polresta Balikpapan, kita siagakan, piketkan. Jadi harapannya nanti warga-warga yang terdampak ini kalau ada merasa keluh, sakit dan semacamnya bisa berobat di klinik Polresta Balikpapan. Berapa lama Pak disiapkan Pak? Ya kita piketkan nanti. Personilnya satu kali piket di situ ada dokternya, ada apotekernya. Kita bergeser ke Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah menggelar konferensi pers pengungkapan 22 kasus pencurian kendaraan bermotor di Polresta Palangkaraya. Pengungkapan kasus curanmor ini adalah bentuk keberhasilan kepolisian Resort Palangkaraya dalam mengungkap kasus curanmor di wilayah hukumnya. Pasalnya sejak 2022 hingga 2024, Polresta Palangkaraya yang dipimpin oleh Kombes Pol Budi Santosa telah berhasil mengungkap sebanyak 22 kasus curanmor. Berikut 8 orang tersangka dan 23 barang bukti yang terdiri dari 22 unit kendaraan jenis roda 2 dan 1 unit kendaraan jenis roda 4. Dari para tersangka ini, 2 pelaku berinisial B dan MI merupakan residivis yang pernah terjerat kasus curanmor di wilayah Kabupaten Kapuas serta Kota Palangkaraya pada 2018 dan 2019 lalu. Kapolda Kalteng pun mengimbau masyarakat untuk tidak parkir kendaraan sembarangan dan memastikan kendaraan sudah terkunci dengan aman. Tadi yang disampaikan di awal ada hal yang menarik dari kasus ini atau menjadi perhatian kita semua, yang tadi ada tersangka W ya, W, B, dan M itu berawal dari pengungkapan secara keseluruhan. Maka segala informasi yang diberikan masyarakat yang didapatkan kepolisian tentunya awalnya adalah tindakan penyelidikan. Bagaimana penyelidikan itu memastikan nih, apakah ada peristiwa pidana, dalam hal ini adalah peristiwa pencurian kendaraan bermotor. Maka pada saat hal yang pertama tadi saya sampaikan ada hal yang menjadikan perhatian kita semuanya sehingga terungkap lebih besar. Saudara W, saudara B, dan M itu dia melakukan melawan petugas sehingga kepolisian punya kewajiban melakukan tindakan kepolisian terukur berupa melumpuhkan. Dari Kalimantan kita bergeser ke Sumatera. Pemirsa, Polres Prabu Mulih melakukan penggerebekan di 5 rumah produksi pembuatan miras ciu di Kelurahan Tugu Kecik, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Penggerebekan ini menindaklanjuti informasi yang masuk melalui aplikasi bantuan polisi atau Banpol Polda Sumatera Selatan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita dari Polres Prabu Mulih telah mengecek dan mendapatkan lokasi pabrik pembuatan ciu atas dasar laporan dari masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi Polda Sumatera Selatan di lokasi di Kelurahan Tugu Kecil, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Dan betul kita sudah cek tadi Pak Satreskrim dibantu dengan Sasamapta dan tim telah melakukan penyelidikan selama 2 hari dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa mendapatkan rumah yang dijadikan sebagai pabrik pembuatan ciu. Dari interogasi awal
informasi ini didapatkan ada 4 rumah yang telah menjadi produsen daripada minuman miras Ciu, dan ini kita akan lakukan penegakan hukum. Untuk awal ini baru kita akan datakan dulu, kemudian nanti akan kita bawa semua barang bukti beserta dengan pemiliknya ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kita ke informasi berikutnya. Seorang warga Surabaya ditangkap polisi setelah membeli BBM jenis solar menggunakan uang palsu. Awalnya tersangka berdalih tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, namun setelah dicek ke dalam mobil ditemukan puluhan lembar uang palsu dalam berbagai pecahan. Seorang warga Surabaya ditangkap polisi setelah melakukan transaksi menggunakan uang palsu saat membeli BBM jenis solar dari seorang pedagang bensin eceran. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Cahaya Negeri, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Menurut Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astuti, pelaku datang ke kios korban dengan mengendarai mobil berwarna hitam. Pelaku datang hendak mengisi BBM jenis solar dan mengisi solar sebanyak Rp85.000. Kemudian usai membayar, pelaku langsung pergi. Setelah pelaku pergi, korban baru menyadari bahwa uang yang diterimanya palsu. Korban kemudian segera mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya di Desa Tanjung Waras, Kabupaten Lampung Utara. Pelaku Joko Hadianto awalnya tidak mengakui bahwa uang palsu tersebut sengaja akan diedarkan. Pelaku berdalih tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, namun setelah dicek ke dalam mobil ditemukan puluhan lembar uang palsu dalam pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan Rp20.000. Joko Hadianto kemudian langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara untuk diperiksa. Polres Lumajang berhasil menangkap 4 pelaku pencurian hewan ternak dan penadah di wilayah Yoso Wilangun, Lumajang. Dari hasil pencurian, tersangka telah berhasil menggasak belasan ekor hewan ternak termasuk sapi jenis limosin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ya, kembali lagi alhamdulillah kita ungkap kembali kaitan dengan kejahatan tindak pidana pencurian hewan yang diawali beberapa waktu lalu kita amankan di daerah Desa Gondogoro, Kecamatan Kunir, hingga dari hasil pengaman kami dari pelaku yang sudah kami amankan yaitu saudara S dengan saudara T. Dari keterangan mereka kami dapatkan ada TKP lagi yang dilakukan yaitu di Dusun Sentono ini, Desa Krai, Kecamatan Yoso Wilangun, yaitu yang dengan melibatkan saudara SA yang akhirnya dilakukan bersama-sama, dan alhamdulillah dari keterangan-keterangan yang kita miliki dari para pelaku sehingga kita bisa amankan kembali dari kejadian ini. Kemudian dari kronologi yang ada, ya setelah mereka ini berembuk dari Kunir berjalan bersama-sama menuju ke TKP ini. Tadi rangkaian yang sudah digambarkan dari rekonstruksi, kemudian hasil tindak pidana ini ataupun hewan ini dibawa ke Kunir kembali. Kemudian disimpan di rumah kosong di belakang rumah saudara SA yang akhirnya dijual ke saudara H melalui saudara HL, dan kemudian juga selanjutnya dari hasil curian itu dijual ke Pasar Patok Lumajang. Ya. Jadi berawal dari kejadian kemarin, alhamdulillah sejak kita bisa membawa ke sini, mudah-mudahan ini dari hasil pengembangan lagi nanti kita bisa ungkap dari beberapa kejadian yang ada di wilayah hukum Lumajang ini.
Kita bergeser ke daerah lain. Polresta Bengkulu menetapkan 4 orang tersangka kasus suap pengaturan skor bola pada Liga 3 Bengkulu 2023-2024. 3 dari 4 tersangka adalah MP, pelatih tim Renal FC, AZ, pelatih tim Mutu FC, dan TA, pemilik sekaligus ketua tim Mutu FC. Kepolisian Resort Kota Bengkulu menetapkan 4 orang tersangka kasus suap pengaturan skor bola pada Liga 3 Bengkulu 2023-2024 yang dilaksanakan sejak 23 Februari hingga 10 Maret 2024 di Stadion Semarak, Bengkulu. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Dedinata mengatakan dari 4 orang tersangka, 3 diantaranya tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Ketiga tersangka adalah MP, pelatih tim Renal FC, pelatih tim Mutu FC yaitu AZ, dan TA, pemilik sekaligus ketua tim Mutu FC. Sedangkan tersangka Ajat warga Kecamatan Majesari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana penyuapan atau pemberi suap pengaturan skor kepada tim yang melakukan pertandingan dalam Liga 3 Bengkulu. Saat konferensi pers di Mapolresta Bengkulu, Kombes Pol Dedinata menjelaskan modus penyuapan dilakukan Ajat dengan cara menghubungi manajer atau pelatih tim sepak bola yang bertanding. Selanjutnya tersangka Ajat menjanjikan uang hingga 15 juta rupiah untuk setiap pertandingan apabila tim yang bertanding mengikuti instruksi dari tersangka Ajat. Tersangka Ajat, saudara Ajat, memberikan suap kepada 3 penerima suap, yakni saudara Medi, saudara Ahmad, dan saudara Topik. 2 diantaranya adalah manajer. Kapolresta menduga kasus tersebut memiliki keterkaitan dengan judi online yang dilakukan oleh oknum-oknum lain. Namun polisi masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut. Dari Humas Polresta Bengkulu melaporkan untuk Polri. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.